البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Warahmatullahi wabarakatuh. Hafizakumullah. Na'am. Dalil-dalil yang sahih dalam Bukhari, Muslim, dalam Kutubus Sittah dan kitab-kitab mu'tamadah lain, kitab-kitab yang menjadi patokan di dalam periwayatan hadis-hadis untuk yang sahih, maka tidak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan tahlilan untuk orang yang sudah mati, mengajarkan kepada kita, mensunahkan kepada kita agar melakukan tahlilan pada orang yang sudah mati. Kalau itu merupakan kebaikan, tak mungkin Rasulullah yang sangat penyayang dan sebelumnya yaitu Allah yang maha penyayang membiarkan umat ini tidak mengetahui itu. 3 generasi pertama tidak mengetahui itu. Tidak mungkin akan membiarkan mereka tidak melakukan acara tahlilan 7 hari atau 40 hari atau 100 hari atau 1000 hari atau yang semacam itu. Kalimat tahlil la ilaha illallah jelas ma'ruf, dalilnya banyak, tetapi acara-acara yang dibuat-buat itu tak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah itu. Orang yang mati amalannya terputus kecuali apa saja yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a alaihi amaluh." Apabila seseorang mati, maka amalannya terputus illa min salas, kecuali dari 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Sedekah jariyah yaitu sedekah yang manfaatnya terus mengalir sehingga pahalanya juga terus mengalir, atau ilmu yang diambil manfaatnya, yang mana hakikatnya ini juga sedekah jariyah yang sifatnya ma'nawiyah, ilmu diambil manfaatnya maka pahalanya juga terus mengalir. Dan yang ketiga adalah anak soleh, karena anak soleh ini adalah hasil kerja dari orang tuanya, sehingga apapun yang mereka amalkan insya Allah amal soleh, insya Allah orang tua turut mendapatkan pahalanya. Tayyib, itulah intinya. Ya do'ulah, mendoakan untuknya, kata jumhur ulama, ini kharaja makhrajal ghalib, yaitu biasanya jelas anak soleh akan mendoakan orang tuanya. Bukan kalau anak soleh tidak mendoakan berarti orang tua tidak mendapatkan pahala tersebut. Tetap mendapatkan pahala. Cuma biasanya anak soleh memang akan mendoakan orang tuanya. Tayyib. Adapun yang selain itu, lihat ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ada amalan yang berguna untuk orang itu, yaitu apabila dia ribat fi sabilillah, mengadakan yaitu berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin fi sabilillah, bukan karena untuk keduniaan, bukan untuk hawa nafsu, tapi karena di jalan Allah, maka pahalanya akan terus mengalir. Sebagaimana di dalam hadis sahih, ujriya alaihi amaluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fatan. Amalannya akan terus dialirkan pada dia, pahalanya juga akan terus dialirkan pada dia, dan dia aman dari 2 malaikat yang bertanya di alam kubur itu. Menunjukkan ada beberapa amalan yang pahalanya akan terus mengalir, dan beberapa yang lain sesuai dengan hadis-hadis sahih. Karena ini perkara gaib, masalah amalan mengalir atau tidak mengalir terus, terputus atau tidak terputus, ini perkara gaib. Dari Nabi lah kita mengetahui mana yang terputus dan mana yang tidak terputus. Maka cukuplah anak itu mendoakan banyak-banyak, sedekah atas nama orang tua dan yang semacam itu tanpa melakukan bid'ah. Karena dikhawatirkan nanti orang tua turut mendapatkan dosanya apabila dia tidak berwasiat agar anak-anaknya meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Tayyib. Adapun acara tahlilan yang ma'ruf itu ada baca-baca ini, kemudian ada tambahan, kemudian memotong ayat digabung dengan ayat yang lain dan sebagainya, itu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid, dipotong-potong biasanya di situ, dipotong digabung dengan yang lain. Maka ini adalah bid'ah, Nabi tidak mengajarkan yang seperti itu. Maka cukuplah bagi kita mengikuti Nabi karena kita sudah bersumpah setia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita menyembah Allah dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah, bukan dengan apa yang disukai diri sendiri atau diajarkan oleh orang yang bukan Nabi, yang mana Nabi tidak mengajarkan itu. Tayyib.
sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, minallahir risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Risalah itu datangnya dari Allah dan kewajiban Rasul adalah penyampaiannya. Sedangkan kewajiban kita adalah tunduk patuh. Ia tidak berpandai-pandai membuat ajaran sendiri. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita dilarang mendahului Allah dan Rasul-Nya. Seandainya memakai akal atau perasaan itu cukup, niscaya tidak perlu Allah menurunkan kitab suci dan mengutuskan Rasul. Manusia punya akal untuk membuat ajaran sendiri, tapi ternyata Allah dan Rasul-Nya melarang yang seperti itu. Tayyib. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam dengan sanad, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam Adabus Syafi'i dengan sanad yang sahih. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya akal manusia itu terbatas sebagaimana pandangan mata manusia juga terbatas. Kalau kita sudah tahu kita ini serba terbatas, hendaknya kita mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Baik, yang mana ilmu Allah tidak terbatas dan Dia telah mengajarkan semua kebaikan pada Rasul-Nya dan melarang kita untuk mendahului Rasul-Nya. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad, bahwasanya Al-Imam Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Saya beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya beriman kepada Rasulullah, juga beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Bukan dengan kehendak kita sendiri, bukan dengan ajaran orang yang tidak maksum. Baik. Maka kita mencukupkan dengan ajaran yang jelas. Dan Imam Syafi'i sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Adabus Syafi'i, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Dimashq, juga diriwayatkan oleh Al-Hafidh yaitu Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam Hilyatul Auliya. Imam Syafi'i sendiri telah mengatakan la tuqalliduni, jangan kalian mengekor kepadaku. Juga beliau mengatakan mata sami'tum hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata sami'tum minni qawlan yukhalifu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli wa khudhu bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja kalian mendengar suatu ucapan dariku tetapi ucapan tadi menyelisihi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan ucapanku dan peganglah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang mana tidak ada di atasnya ajaran kami, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan riwayat ini. Juga riwayat secara makna dari oleh Imam Bukhari. Baik. Dan juga Allah Ta'ala telah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah mencukupkan kepada kalian kenikmatanku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Berarti apa? Islam sudah sempurna. Kalau tidak ada dalil yang sahih, maka jangan kita menambah-nambahkan. Jangan kita membuat suatu atau mengikuti suatu ajaran yang tidak didukung oleh dalil yang sahih pelaksanaannya, pemahamannya dan yang semacam itu. Baik. Dan nasihat-nasihat tentang masalah ini banyak sebagaimana dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam Al-I'tisam, menukilkan dari Imam Abdul Aziz Ibnul Majishun
yang mana beliau mengatakan sami'tu Malikan rahimahullah yaqul, saya mendengar Imam Malik rahimahullah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah wa dzalika li anna Allah qala al yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayah qal fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, telah mengatakan barang siapa membuat suatu bid'ah di dalam Islam dan dia memandang perkara tadi adalah yang dibuat-buat tadi adalah kebaikan, maka berarti dia telah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhianati risalah. Karena sesungguhnya Allah sudah mengatakan pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama sempurna tapi Nabi tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran yang seperti itu. Berarti apa? Menuduh Nabi mengkhianati risalah. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Famalam yakun yauma idzin dina, fala yakunul yauma dina." Maka sesuatu yang pada hari itu bukan bagian dari agama ini, maka demikian pula pada hari ini bukan bagian dari agama ini. Tayyib. Orang tua kita yang meninggal dunia sangat memerlukan bantuan, tapi jangan dikirimi bid'ah, tapi kirimilah dengan ajaran-ajaran yang berisi tauhid dan sunnah. Yaitu apa? Sedekah atas nama orang tua, banyak-banyak mendoakan untuk mereka di waktu sujud, di waktu duduk sebelum salam, atau di tempat-tempat atau di masa-masa yang lain yang sangat penting, atau ketika sedang ada di tanah suci Mekah, dan juga ketika sedang berpuasa, karena doa orang yang berpuasa terkabul. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.